Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Davina Alisyatifana sebagai MC. saya Ananda Zaskia Dinov sebagai narasumber 1, Saya Sarah Fauzia sebagai narasumber 2. Saya Mira Syafia sebagai narasumber 3. Saya Wadid Zadala Laulia sebagai krem. Di sini kami akan membuat video talk show tentang Mataram Islam, tugas sejarah kelas 10 MP2. Hai, kembali lagi di AADD, Ada Apa Dengan Dunia. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang menarik banget nih, yaitu mereka ini vlogger-vlogger yang terkenal banget, yang viral banget kemarin. Jadi nggak perlu lama-lama, kita kenalin aja ya. Ini ada Kak Ananda, Kak Sarah, dan Kak Mira. Mereka ini vlogger yang kemarin itu sempat viral. Mereka ini pergi ke Keraton Yogyakarta. Nah, mereka bakal membahas tentang Mataram Islam dan Keraton Yogyakarta dengan pengalaman mereka masing-masing ya. Nggak usah lama-lama, check it out. Kalian kan kemarin viral karena komentar yang menjelajahin Keraton Yogyakarta ya. Boleh spill dikit nggak sih gimana Keraton Yogyakarta itu apa namanya? Siapa tahu nanti penonton-penonton kita bakal magang ke sana. Boleh dong, boleh banget. Jadi kemarin itu kita habis ke Keraton Yogyakarta. Dan itu tuh bukanya tuh lumayan siang sih, jam 8 sampai jam 2 siang. Nah itu kita ke sana tuh naik kereta ya kan. Nah, naik kereta terus di sana itu tiketnya tuh kita beli 15.000 per orang. Kalau WNA itu 25.000 ya kan. Nah, terus di sana tuh pas masuk itu ada gapura. Nah, yang pertama tuh gapura Glada dan yang kedua ada Pangurahan. Kira-kira ada tour guide nggak sih Kak? Ada dong pastinya. Nah, tour guide itu asik banget. Kita udah didampingin dari gapura sampai ke museum. Wah, ternyata menarik banget ya. Isinya ada apa aja sih kira-kira? Nah, pas kita masuk ke gapuranya itu, di setiap sisi dari gapuranya itu ada banyak pendopo gitu Kak. Nah, terus di situ juga suka ada pentas wayang sama gamelan gitu. Nah, di patung-patung kan di apa namanya tuh? Di bangunannya itu suka ada patung-patung gitu. Nah, yang di kanannya itu melambangkan kebaikan, yang di kirinya itu melambangkan keburukan. Ternyata menarik itu ya tempatnya. Kira-kira ada tempat apa lagi? Ada nih yang menarik, ada tempat tinggal dari Sultan yang Ngasodaran atau Hamengkubuwono 10. Nah, selanjutnya juga ada juga nih Bangsal Kencoro yang merupakan bisa tempat penerimaan tamu, pernikahan dan juga sebagai untuk tempat acara lain. Juga ada nih Museum Daur Hidup untuk menganalisis dari peninggalan-peninggalan dan juga ada museum dari peninggalan Keraton Jogja seperti pakaiannya, makanannya dan juga alat musiknya. Boleh ceritain nggak sejarah di museum itu juga Kak? Oke, jadi kan tadi udah nih ngebahas dari Keraton Jogja. Dan Keraton Jogja itu berhubungan juga sama Mataram Islam nih. Dan setelah kami cari-cari ya di riset lagi web-web terpercaya. Nah, Mataram Islam itu kenapa nih berhubungan erat dengan Keraton Jogja? Karena Mataram Islam itu kerajaan yang mencakup nih dari wilayah Hutan Mentawai dan juga wilayah bekas dari Kerajaan Pajang. Nah, kenapa ke Kerajaan Mataram Islam ini? Karena itu diberikan oleh Sultan Hadiwijaya nih kepada Ki Pemanahan yang merupakan pendiri dari Mataram Islam ini. Dan tadi kan Ki Pemanah nih sebagai pendirinya. Jadi Ki Pemanah itu membangun di wilayah tersebut, yaitu membangun pusat kekuasaan nih yang dinamai Kota Gede yang kurang lebih selama 7 tahun. Nah, setelah masa pemerintahannya itu berjalan, Ki Pemanah itu wafat sekitar pada tahun 1584 Masehi. Nah, dia kan wafat. Kemudian tuh anaknya nih, putranya yang menggantikannya yang bernama Sutawijaya. Dia diberikan gelar sebagai Penembangan Senopati yang merupakan raja pertama dari Mataram Islam. Nah, Sutawijaya itu kan terus nih menjalankan pemerintahannya. Kemudian ada kesalahpahaman atau cocok dengan kerajaan Pajang nih. Nah, juga dia berhasil mengalahkan dari kerajaan Pajang. Kemudian setelah dia berhasil, jadi Mataram Islam itu bisa memperluas nih dari wilayah-wilayah Ceritanya itu udah lengkap banget berarti ya ceritanya. udah itu sejarahnya dulu. Kan ceritanya
Bimbaharsara itu raja pertamanya, yaitu Raja Sutawijaya. Nah, habis itu diganti jadi Sultan Agung. Nah, di zaman Sultan Agung ini kerajaan ini lagi jaya-jayanya. Mereka berhasil menguasain Jawa. Nah, Jawanya itu di Jawa Tengah, Jawa Barat, sama di Madura. Selain itu, Sultan Agung juga aktif melawan VOC di Batavia dan sudah terhitung sudah 2 kali melakukan penyerangan. Walaupun belum berhasil melawan VOC, Mataram juga disebut sebagai kerajaan besar di daerah Jawa dan sudah berhasil menjalin kerjasama sama kerajaan Cirebon sama Banten gitu. Nah, setelah tadi kejayaan yang diceritain sama Amira, pasti ada keruntuhannya dong. Nah, keruntuhannya itu terjadi pada masa pemerintahannya Sultan Agung yang digantikan oleh putranya yang bernama atau diberi gelar Amangkurat I. Nah, saat itu terjadi peperangan atau penyerangan yang dilakukan oleh Trunojoyo. Nah, saat itu Trunojoyo itu dapat memporak-porandakan istana Keraton Pleret yang merupakan kerajaan Mataram Islam. Nah, setelah kejadian itu atau saat peristiwa itu, Amangkurat I itu melarikan diri. Dari pelariannya itu dia meninggal dunia di Tegal dan akhirnya digantikan oleh Amangkurat II. Nah, tapi secara umum itu keruntuhan Mataram Islam itu ditandai dengan adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang berisikan pembagian Mataram Islam menjadi 2, yaitu yang pertama Kesultanan Surakarta dan yang kedua ada Kesultanan Yogyakarta. Nah, maka dari itu mengapa yang lagi kita bahas ini Keraton Yogyakarta itu berhubungan sama Mataram Islam. Jadi ceritanya kompleks itu ya dan nyambung banget. Iya, nyambung. Mungkin teman-teman di rumah bisa cari-cari lagi lebih lanjut kalau misalnya tertarik, dan mungkin bisa mau datang ke keratonnya juga ya untuk dengerin Seru langsung. banget. Ini haus banget gak sih kalian? Iya nih, banget. Aktif satu nih buat kalian. Apa tuh? Wih. Ini buat kalian, silakan dipilih. Ini adalah minuman yang menyegarkan dan nikmat, dibuat dengan teh hijau pilihan. Dan ada 2 rasa, yaitu rasa original green tea dan rasa madu. Ini emang punya perasaan. Aku dapat yang original. Green tea. Enak banget. Jadi guys, habis ini ada game yang menarik banget nih. Jadi kan tadi kita udah dengerin penjelasannya. Setelah ini kita bakal main game sama kakak-kakak narasumber tadi, dan ada satu trio kita yang bakal ikutan nih. Gimana? Menarik kan? Stay tune ya, kita ikut habis ini. Check it out. Nah, jadi karena kayak bertiga dong, master dong nggak sih? Kita butuh satu. Ini sini dong. Ikut. Nah, kita ada kru kita. Guys, ikutan. Kayak kita mulai dari pertanyaan pertama kali ya. Kapan Keraton Yogyakarta didirikan? Tahun 1755 Masehi. Betul. Kedua, siapa raja pertama Mataram Islam? Senopati Sutawijaya. Betul. Nih, lanjut, kapan puncak kejayaan Mataram Islam? Abad ke-17. Betul banget. Sebutin salah satu masjid peninggalan Mataram Islam di Indonesia. Masjid Agung Keraton Surakarta bukan? Betul. Nah, selanjutnya siapa raja terakhir Mataram Islam? Hamengkubuwono kali. Itu salah ya. Jawabannya Pakubuwana III. Betul. Apa nama tempat atau makam raja
Wonogiri merupakan tempat pemakaman para raja Mataram Islam, yang dimana sebelum jenazah raja-raja ini dimakamkan, Keraton Yogyakarta menjadi tempat iring-iringannya. Bahasa apa yang digunakan pada masa Mataram Islam? Bahasa apa ya? Nggak tahu. Bahasa Indonesia kali ya? Salah. Ayo, siapa tadi? Aku tahu. Oke, apa nih? Bahasa Jawa Moko Krama. Betul. Nah, yang terakhir, apa penyebab Mataram Islam terpecah? Perjanjian janji. Nah, tadi kan kita udah main game nih, seru banget gak sih? Seru banget, sampai jatuh-jatuh tadi ya. Nah, karena sayangnya kita udah di penghujung acara, apabila ada salah kata dan salah ucap, mohon maaf. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang pastinya lebih seru dan lebih beredukasi nih. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.